Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi yang baik dan sehat. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 surat Ibrani 11 ayat 32 dan 33. Demikianlah sabda Tuhan. Dan lagi yang harus aku sebutkan, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud dan Samuel dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Tema renungan saat ini adalah pantang menyerah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Glenn Cunningham berumur 8 tahun ketika mengalami kecelakaan. Ia dan kakaknya yang bernama Floyd sedang menyalakan tungku pemanas ketika tiba-tiba tungkunya tersebut meledak dan menewaskan Floyd kakaknya. Glenn sedang berada di pintu saat itu sehingga ia selamat. Tapi ketika menyadari bahwa Floyd masih ada di dalam, Glenn berlari masuk untuk menyelamatkannya. Tetapi ia gagal. Kedua kakinya justru terbakar sehingga menjadi lumpuh dan tidak bisa merasakan apapun. Dokter menyarankan agar diamputasi, tapi ia menolak. Glenn yakin suatu saat nanti ia dapat berjalan lagi. Kedua kaki Glenn bengkok dan semua jari kaki kirinya hilang. Setelah perban dibuka, kedua orang tuanya bergiliran mengurut kakinya setiap hari, meskipun tidak terlihat adanya perubahan. Beberapa bulan kemudian, Glenn mencoba berdiri dan berjalan, dibantu oleh ayahnya. Glenn masih merasa kakinya lemah, sehingga ia ingin menguatkan kakinya. Ia mulai berlari pada setiap kesempatan. Ia berlari ke sekolah, ia berlari ketika mengikuti paduan suara, ia berlari ke toko daging, ia berlari di lapangan, ia berlari mencari kayu bakar, dan berlari pulang dengan kedua tangannya penuh dengan kayu. Ketika keluar rumah, ia memilih untuk berlari daripada berjalan. 5 tahun kemudian, ketika ia berumur 13 tahun, ia menjuarai pertandingan lari di Morton Country Fair. Sejak itu ia sering mengikuti kejuaraan lari atlet disabilitas dan selalu menjadi pemenang. Saudara yang terkasih, Glenn menjadi juara lari bukan karena kakinya kuat, tetapi dia menjadi juara karena ia memiliki semangat yang kuat dan tak mau menyerah pada keadaan. Glenn adalah contoh pribadi yang tidak berdiam dalam keterpurukannya. Dia bangkit dan mengalahkan ketidakmungkinan yang menyelubungi dirinya. Saudara yang terkasih, di dalam Alkitab kita mengenal tokoh yang juga tidak berdiam dalam keterpurukannya. Awalnya dia tidak diperhitungkan sama sekali oleh keluarganya, terlebih lagi oleh sukunya. Dia adalah Yefta, putra Gilead dengan seorang pelacur kafir. Ketika dia diusir oleh keluarganya, dia menetap di Top. Beberapa waktu kemudian, Bani Amon berperang melawan orang Israel.
Maka para tokoh masyarakat Gilead meminta Yefta untuk menjadi komandan mereka. Singkat cerita, Yefta akhirnya memenangkan pertempuran dan menjadi hakim atas Israel selama 6 tahun. Dalam kitab Ibrani mencatatnya sebagai salah satu teladan iman. Kita layak meneladani sikapnya yang pantang menyerah kepada keadaan. Yefta tidak meratapi nasibnya sebagai anak Aram dan tidak terhanyut dalam mengasihi diri sendiri. Yefta bangkit dari keterpurukan dan berhasil membalikkan keadaan. Saudara yang terkasih, mari dengan iman kita bangkit mengubah keterpurukan menjadi keberhasilan. Yakinlah bahwa Tuhan menyertai dan menopang perjalanan hidup kita, hingga akhirnya Tuhan memberikan keberhasilan bagi kita. Mari kita bangun karakter pantang menyerah, agar dapat mengubah keterpurukan menjadi keberhasilan. Karena sikap pantang menyerah merupakan bagian dari tindakan iman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami sedang berusaha untuk bangkit dari keterpurukan kami. Dampingilah kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan, hingga kami dapat bangkit kembali untuk meraih keberhasilan yang baru bersama dengan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga orang-orang yang kami kasihi. Kami mohon kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami lemah fisik atau sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Engkau percaya untuk memimpin negeri kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat dari surga, sehingga setiap keputusan atau apapun yang dikerjakannya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.